Gejolak Victor Osimhen. Habiskan tahun terbaiknya di Galatasaray adalah kesia-siaan. Sang striker seharusnya bergabung dengan Real Madrid, PSG atau klub elit Inggris di musim panas ini. Tetapi ia malah berakhir di tim Liga Eropa. Victor Osimhen adalah pria yang punya rencana. Ia mungkin telah menandatangani kontrak baru dengan Napoli Desember lalu untuk meningkatkan gajinya secara signifikan. Tetapi ia tidak pernah berniat untuk bertahan di Stadio Diego Armando Maradona setelah akhir musim 2023-2024. Penyerang itu tahu kemana ia ingin pergi dan yang lebih penting, bagaimana ia akan mencapainya. Sejak saya mulai bermain secara profesional, sayalah yang membuat keputusan sendiri, ujarnya kepada CBS Sport. Namun, pada dini hari Selasa pagi, Osimhen disambut dengan meriah setelah tiba di Istanbul menjelang penyelesaian peminjamannya ke Galatasaray. Dia mungkin tersenyum lebar. Tetapi ini bukan bagian dari rencananya. Ini adalah penghinaan yang sangat tidak terduga. Akhir yang sangat buruk bagi saga transfer yang melibatkan Osimhen dan Napoli yang tidak menghasilkan pemenang. Perpanjangan kontrak yang sebenarnya bukan perpanjangan. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengaku pada bulan Januari bahwa klub telah mengetahui sejak musim panas lalu bahwa Osimhen ingin keluar dan mereka juga bersedia melepasnya. Hanya saja tidak langsung. Dapat dimengerti bahwa De Laurentiis tidak ingin menjual Osimhen segera setelah sang penyerang mencetak 26 gol dan menjadi capocannoniere di akhir kemenangan bersejarah Serie A. Osimhen di sisi lain bersedia menghabiskan 1 tahun lagi bermain untuk klub dan basis penggemar yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepadanya sejak kedatangannya dari Lille pada tahun 2020. Jadi, setelah negosiasi yang berlarut-larut dan menyakitkan, tercapailah kompromi. Osimhen akan menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 dan gajinya naik menjadi sekitar 11 juta euro per tahun. Tetapi kesepakatan baru tersebut juga berisikan klausul pembelian sebesar 120 juta euro. Menurut laporan, ia bahkan menolak tawaran 140 juta euro dari Al Hilal. Namun, De Laurentiis dengan senang hati menerima uang yang lebih sedikit jika ia ingin Osimhen bertahan semusim lagi. Dan tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa tim papan atas Eropa akan memenuhi harga yang ditetapkan. Bahkan pada bulan Januari, Presiden Partenope melangkah lebih jauh dengan mengumumkan secara terbuka bahwa Osimhen akan bergabung dengan Real Madrid, Paris Saint-Germain atau tim Inggris selama bursa transfer musim panas 2024. Jadi, bagaimana mungkin ia berakhir di Istanbul? Kombinasi antara keserakahan, kesombongan, dan ketidakmampuan. Sedikit uang, banyak masalah. Segera menjadi jelas bahwa bursa transfer musim panas ini tidak akan dibanjiri dengan jumlah uang yang sama seperti tahun lalu karena beberapa alasan utama. Pertama, sebagian besar klub Inggris waspada melanggar aturan keuntungan dan keberlanjutan PSR Liga Premier yang mengakibatkan Everton dan Nottingham Forest dikurangi poinnya musim lalu. Kedua, klub-klub Liga Pro Saudi yang didukung oleh dana investasi publik atau PIF lebih fokus mempertahankan bintang-bintang yang mereka rekrut musim panas lalu daripada membeli yang baru, yang berarti lebih sedikit uang yang mengalir ke sepak bola Eropa. Depresi kecil di pasar ini datang pada saat yang paling buruk bagi Napoli dan Osimhen. Tidak ada tawaran dari Madrid atau Paris.
Meskipun Madrid lebih membutuhkan penyerang tengah murni daripada pemain sayap kiri lainnya, mereka memprioritaskan perekrutan Kylian Mbappe daripada Osimhen dan tidak punya uang tersisa untuk memperkuat lini serang mereka setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk menggaji kapten Prancis itu di Santiago Bernabeu. Sedangkan untuk PSG, sifat proyek mereka telah berubah secara signifikan. Di bawah Luis Campos, mereka kini memprioritaskan pemain potensial daripada bintang mapan, seperti yang ditegaskan oleh perekrutan João Neves dan Desir Doué. Dan meskipun Goncalo Ramos absen selama beberapa bulan pertama musim ini, PSG merasa bahwa mereka masih memiliki cukup banyak pilihan di lini depan untuk bertahan tanpa pemain internasional Portugal itu. Tuntutan gaji bikin klub Liga Primer tidak tertarik. Tentu saja masih ada ketertarikan dari Liga Primer Inggris terhadap Osimhen yang tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain di Inggris. Menurut laporan, Liverpool menjajaki kemungkinan untuk merekrut Osimhen tetapi terhalang oleh tuntutan gajinya, sehingga harapan untuk pindah ke tim di bawah asuhan Arne Slot langsung pupus. Sebaliknya, Chelsea berusaha hingga hari terakhir untuk menyelesaikan kesepakatan, tetapi sekali lagi tidak dapat menyetujui persyaratan dengan Osimhen. The Blues mungkin bersedia menghabiskan banyak uang, tetapi strategi perekrutan liar mereka didasarkan pada perekrutan pemain dengan kontrak panjang tetapi gaji yang relatif rendah. Akibatnya, Osimhen hampir pasti akan pindah ke Timur Tengah, tetapi transfer ke Al Ahly gagal karena Napoli diduga mencoba menaikkan biaya yang disepakati pada menit terakhir, yang mendorong pihak Saudi yang marah dan menarik diri dari kesepakatan. Oleh karena itu, baik Napoli maupun Osimhen tidak punya pilihan selain menyelesaikan perjanjian pinjaman dengan Galatasaray yang setidaknya akan memberikan kedua belah pihak kesempatan untuk menemukan kesimpulan yang jauh lebih menyenangkan bagi urusan ini, baik pada bulan Januari atau musim panas mendatang. Kesombongan. Namun, kenyataan bahwa hal ini terjadi adalah kekacauan total dan berdampak buruk pada semua pihak yang terlibat, klub, pemain, dan agennya. De Laurentiis seharusnya tidak begitu terang-terangan menandai fakta bahwa Osimhen akan pergi kecuali jika dia sudah memiliki pembeli yang sudah siap. Dia telah membayar harga yang mahal untuk kesombongannya dan kurangnya pandangan ke depan, karena pihak-pihak yang berminat mencoba memanfaatkan keputusan Napoli yang meningkat untuk menjual striker mereka yang ingin hengkang. Keberadaan Osimhen di klub juga menghambat strategi perekrutan mereka sendiri selama lebih dari sebulan, yang membuat manajer baru Antonio Conte frustasi. Dan skenario terbaik bagi Napoli sekarang adalah mendapatkan kembali 70 juta euro yang mereka bayarkan untuk merekrut Osimhen dari Lille ketika mereka berharap untuk mendapatkan hampir 2 kali lipat angka tersebut. Menyingkirkan Victor Osimhen. Hubungan Napoli dan Victor Osimhen mungkin tak sebaik musim 2022-2023 lalu. Pintu keluar untuk penyerang asal Nigeria itu telah dibuka. Tentu juga dari keputusan Victor Osimhen sejak awal untuk pergi. Conte pun merestui Napoli untuk melepas Victor Osimhen dan jelas sudah menetapkan skema kepelatihan yang dibuatnya. Conte sudah punya penggantinya, Romelu Lukaku. Ya, Lukaku, pemain asal Belgia itu tidak masuk rencana Chelsea. AS Roma juga tidak ingin membelinya secara permanen. Opsi bagi Lukaku adalah pindah ke Napoli lewat koneksi Conte. Napoli juga tertarik pada jasa Lukaku.
Conte tahu betul kemampuan Lukaku karena pernah sama-sama berjaya di Inter Milan. Demi pindah ke Napoli, Lukaku siap turun gaji. Penurunan yang memalukan. Mengenai Osimhen, ia dapat menggunakan semua kata-kata indah yang ingin ia gunakan untuk menggambarkan Galatasaray dan para pendukung mereka yang terkenal fanatik. Tetapi, ini merupakan penurunan karir yang memalukan bagi salah satu pemain nomor 9 terbaik dunia. Meskipun ini hanya transfer sementara, Osimhen terlalu hebat untuk berakhir di Turki. Lagi pula, alasan awal keengganannya untuk bergabung dengan tim Liga Pro Saudi adalah keinginan untuk bermain di Liga Champion, dan bahkan perwakilannya, Roberto Calenda, mengemukakan dalam satu serangan pedas terhadap Napoli karena mencoba menawarkan pemain bernomor punggung 9 itu kepada penawar tertinggi bahwa masih banyak yang harus dilakukan di Eropa untuk kliennya. Tetapi saat Osimhen masih di Eropa, ia kini bergabung dengan klub yang baru saja tersingkir di babak playoff turnamen musim ini oleh Young Boys dari Swiss. Mungkin yang paling menyedihkan dari semua ini adalah Osimhen telah merusak hubungan luar biasa yang telah ia bangun dengan kota dan para penggemarnya dengan pergi dengan cara yang menyedihkan. Pertanyaan jelas perlu diajukan kepada agennya, karena Osimhen sama sekali tidak diberi nasihat yang baik di sini. Sementara Napoli juga telah memainkan peran mereka dalam badai yang sempurna ini. Tetapi Osimhen adalah orang yang memiliki rencana. Jadi fakta bahwa rencana itu dibiarkan berantakan, sayangnya semua salahnya.